Halo guys, welcome to Casa21, tempat di mana kami akan share mengenai tips desain terkait properti dan juga berbagai macam hal lain yang tentunya bermanfaat buat kalian semua para subscriber Casa21. Oke, buat teman-teman yang baru datang pertama kali, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat info update terbaru dari kami Casa21. Nah guys, siapa sih di antara kalian yang saat ini mempunyai keinginan untuk membeli properti pertama kalian? Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah kepingin membeli properti ya, karena kalian sudah punya suatu keinginan yang luar biasa bagus ya. Memang di dalam membeli properti ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, karena seperti kalian juga tahu bahwa di luar itu banyak sekali kejadian di mana properti yang sudah dibeli pada akhirnya malah hilang begitu saja, dan tentunya ini suatu hal yang kita semua tidak ingin mengalami. Oke, oleh karena itu di video kali ini Casa21 akan memberikan beberapa tips di dalam membeli properti. Tentu saja tips yang kami berikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa referensi dari berbagai sumber. Semoga tips yang kami berikan ini boleh membantu teman-teman semua di dalam memilih properti. Oke, seperti apa tipsnya? Langsung saja kita melihat tips yang pertama. Tips yang pertama adalah budget atau anggaran. Bagaimana maksud daripada budget atau anggaran ini? Tentunya di dalam membeli sebuah properti sebelumnya kita harus menganggarkan dana untuk membeli properti itu. Kenapa? Karena dengan dana yang sudah kita anggarkan, kita akan tahu properti dengan harga berapa yang mampu kita beli. Nah, seperti kalian tahu ya, bahwa di dalam membeli properti ada berbagai macam cara pembayaran. Contohnya tunai, atau KPR, atau bahkan bisa mengangsur kepada pihak developer. Nah, semua cara pembayaran ini tidak ada yang salah ya. Semua disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua. Hanya yang perlu saya garis bawahi adalah dana yang disediakan itu bukan hanya meliputi harga rumah, harga properti, atau harga apartemen yang kalian inginkan. Tapi kalian harus juga punya dana cadangan. Buat apa sih dana cadangan itu? Dana cadangan ini adalah dana untuk membayar pajak. Atau jika kalian KPR, adalah untuk membayar biaya KPR. Nah, biaya-biaya ini harus benar-benar kalian hitung dengan cermat ya guys. Jangan sampai kalian salah di dalam perhitungan. Kalian hanya memperhitungkan harga rumahnya tapi belum memperhitungkan biaya KPR, belum memperhitungkan biaya pajak, biaya notaris. Nah, itu benar-benar harus kalian perhitungkan karena itu adalah satu kesatuan daripada properti yang akan kalian beli. Jangan sampai terjadi ya teman-teman, ketika kita membeli properti, tentunya kita ingin bahagia, kita ingin sukacita di dalam membeli properti, menikmati rumah baru yang sudah benar-benar menjadi incaran setiap kita. Nah, jangan sampai ketika kita membeli, ternyata di tengah jalan kita keberatan di dalam membayar. Oke, mungkin kalau secara tunai itu tidak terasa ya karena sudah lunas. Tapi jika secara KPR atau mengangsur, tentunya itu akan menjadi beban di dalam pengeluaran bulanan kita. Jadi jangan sampai teman-teman, rumah yang ingin kita beli dengan penuh sukacita itu nantinya malah menjadi beban di dalam kehidupan kita. Oke, jadi saran daripada Casa21 adalah belilah
properti yang sesuai dengan kemampuan keuangan kalian. Oke, itu tips yang pertama, lalu kita akan lanjut ke tips yang kedua. Tips kedua adalah lokasi. Ini juga hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, di mana lokasi ini saya bagi beberapa poin. Yang pertama, dekat tempat kerja atau keluarga. Kenapa ini penting ya? Karena jika terlalu jauh dari tempat pekerjaan kita, bagaimana dengan transport dari rumah menuju tempat kerja? Atau bagaimana dengan ongkos biaya dari rumah menuju tempat kerja? Apakah sudah diperhitungkan? Lalu buat teman-teman yang masih punya keluarga kecil, punya anak-anak kecil, tentunya kalau dekat dengan family itu, dengan keluarga itu lebih enak ya. Jadi mungkin anak kita bisa dititipkan kepada keluarga terdekat. Nah, lalu poin yang kedua adalah tentu saja bebas banjir. Bebas banjir, setiap kita jika bisa, pilihlah lokasi yang bebas banjir, supaya properti yang menjadi tempat tinggal kita ini benar-benar nyaman untuk ditinggali. Caranya gimana sih? Bisa tahu ini bebas banjir atau tidak? Ya tentu saja melalui survei. Melalui survei atau melalui berita-berita yang harus kalian perhatikan. Lalu yang ketiga adalah di mana lokasi daripada properti yang kalian incar itu. Apakah di dalam perumahan, di sebuah komplek developer, ataukah di sebuah kafling, komplek kafling ya. Oke, semua ini sah-sah saja, tidak ada yang salah. Kalian mau pilih di perumahan boleh, di kafling boleh. Yang jelas, semua itu ada posisi positif dan sisi negatif. Contohnya kalau di perumahan tuh lebih teratur, lebih rapi ya. Hanya mungkin iuran bulanan mungkin lebih mahal daripada di kafling. Tapi jika saya lihat kafling sekarang pun sudah banyak yang rapi, sudah banyak yang teratur. Oke, jadi semua ini tidak ada masalah. Kalian harus prioritaskan poin-poin mana yang benar-benar menjadi kebutuhan utama kalian di dalam memilih properti itu. Oke, itu tips nomor 2 ya. Kita melanjutkan ke tips nomor 3. Tips yang ketiga adalah status sertifikat daripada properti yang kalian incar ya. Kalau kita sudah nomor 1, nomor 2, nah ketika kalian sudah menemukan properti ini yang kalian incar, nah kalian harus perhatikan benar-benar status sertifikatnya apa. Apakah SHM, apakah HGB, apakah petok D, dan masih banyak yang lain. Tentunya setiap status sertifikat ini akan berpengaruh di harga jualnya. Semakin tinggi, dia akan harganya lebih mahal daripada yang di bawahnya. Contohnya, status sertifikat yang menjadi saran Mimin, carilah yang SHM. Karena kenapa? Karena SHM ini sudah tidak perlu ada perpanjangan lagi, dan dia itu sudah status yang tertinggi ya. Jadi kalian sudah tidak perlu pusing lagi. Oke, tapi di dalam sertifikat ini masih banyak ceritanya ya teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bicarakan di video berikutnya. Cuman ini adalah screening awal yang harus kalian pilih, kalian perhatikan ketika kalian membeli sebuah properti. Oke, kita akan lanjut kepada tips yang keempat. Tips yang keempat adalah posisi sertifikat. Contohnya, sertifikatnya SHM. Apakah SHM itu posisinya sudah dipecah atau masih induk dan di dalam proses pemecahan? Nah, biasanya jika membeli properti di sebuah proyek yang masih baru ya, itu baik di dalam perumahan atau di dalam kafling, biasanya sertifikat itu belum pecah ya, jadi umumnya masih induk. Nah, yang harus diperhatikan adalah kapan sertifikat itu akan dilakukan proses pemecahan. Lalu yang kedua yang sangat penting adalah benar-benar teman-teman harus perhatikan developer penjual yang menjual properti ini bisa dipercaya atau tidak. Itu adalah hal yang sangat penting ya, supaya jangan ketika kita membeli properti, kita sudah membayar lunas, mengangsur, ternyata sertifikatnya tidak segera jadi. Oke, itu tentu saja menjadi satu hal yang semua kita tidak menginginkan ya. Jadi buat teman-teman
Biarlah 4 tips ini benar-benar bisa teman-teman perhatikan dengan baik ya, supaya tentu saja tidak sempurna tapi paling tidak menghindarkan kita daripada meminimalkan kita daripada kerugian-kerugian yang akan terjadi. Oke, demikian 4 tips yang bisa Casa21 berikan. Semoga bermanfaat. Buat yang mau menambahkan daripada 4 tips tadi, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Semoga tips tersebut boleh menghindarkan kita dan mengurangi paling tidak kerugian-kerugian yang akan terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.